Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Soleh dan Soleha, bertemu lagi dengan Ustazah Nurul. Ya, kita bertemu untuk belajar wafa buku 3. Ya, Soleh dan Soleha, semoga Soleh dan Soleha beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, sahabat Al-Quran, semoga kita semua semakin semangat belajar bersama Wafa maupun bersama Al-Quran. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan Soleha, sebelum kita belajar Wafa, Ustazah akan selingi dengan bercerita. Dengarkan ya. Lihat gambar ini. Pada gambar ini terdapat binatang. Ayo, binatang apa? Binatang domba. Kira-kira cerita apa ya dalam gambar ini? Yuk disimak. Penasaran? Ada dua hamba Allah yang telah terbukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibrahim adalah seorang ayah dari Ismail. Nabi Ibrahim diuji kecintaannya kepada Allah, dan Nabi Ismail diuji kecintaannya taat kepada Allah dan kepada orang tuanya. Suatu ketika Nabi Ibrahim tidur. Dalam tidurnya Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Suatu permintaan yang berat pastinya. Sungguh berat ujian Nabi Ibrahim. Pernah juga sewaktu Nabi Ismail masih kecil, masih bayi, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir, tak berpenghuni, tak berair, dan tak berpohon. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan tentu karena ketaatan dan tawakal kepada Allah, yang tentunya tidak ada seorang ayah pun yang mau meninggalkan keluarganya di padang yang tandus. Pilihan yang berat. Nabi Ibrahim yakin ini bukan sekedar mimpi. Sang ayah mengungkapkan hati gelisahnya kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail terharu. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku menjadi anak yang patuh dan sabar. Sebelum engkau melaksanakan perintah Allah, ada beberapa permintaan saya. Yang pertama, ayah, ikatlah aku dengan kuat agar aku tidak banyak bergerak dan tidak menyusahkanmu. Yang kedua, ayah, tanggalkanlah pakaianku agar tidak terkena darah, agar pahalaku tidak berkurang dan ibu tidak bersedih. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu, percepatlah pelaksanaannya agar aku tidak merasa pedih. Sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berilah pakaianku ini sebagai penghibur dalam kesedihannya. Mendengar hal itu, Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Aku bahagia memiliki dirimu dan aku ikhlas menyerahkan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, pada saat Nabi Ismail disembelih, Allah menggantikan sembelihan dengan seekor domba yang gemuk. Akhirnya Nabi Ismail selamat. Ini adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hikmahnya kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepadanya.
yakin pada semua keputusannya, sabar dan ikhlas menjalankan perintahnya, patuh kepada kedua orang tua, tawakal dan berserah diri kepada Allah. Dari kisah ini menjadi perintah agar berkurban di hari raya Idul Adha. Baik, soleh dan solehah, kita akan lanjut belajar buku Wafa, buku 3, materinya ada di halaman 11. Kita akan belajar tentang huruf yang dijahar atau disukun dan ketika dibaca dia ditekan, yaitu hurufnya adalah ar, az, al, az, aw, ya, ya. Yang pertama kita akan belajar tentang ar, az. Hurufnya membacanya ditekan. Arhamakum, azwajakum, narzuqukum, mirsodan, yaz'umuna, rizqukum. Ya, contoh di kalimat yang lebih panjang. Yursila alaikum azkalakum. Yang manakah hurufnya yang ditekan? Ya, benar. Yang kedua, kita akan belajar huruf az. Hurufnya apabila ada za sukun, zo sukun, membacanya ditekan. Azkuru, azlama, yazkuru, yazlimu, muz'inina, yuzhiru. Contoh kalimat yang lebih panjangnya adalah wa nadhkuruka katsiran wa la yuzlamuna fatilan wa la tazlimuna wa hum la yuzlamuna. Dari contoh yang dibacakan, yang manakah hurufnya yang ditekan? Ya, betul. Selanjutnya kita akan belajar bagian 3 tentang au. Apabila ketemu huruf do sukun, membacanya ditekan dan tidak boleh dipantulkan. Contoh seperti aldo, tidak boleh ya, itu bacaan salah. Yang benarnya au, la, haka, ni, riku, mud'afuna, yadhakuna. Nah, bacaan yang lebih panjang, contohnya yaghlibu alfan falyadhaku qalilan. Ya, coba huruf yang kita pelajari, yang manakah hurufnya yang ditekan? Ya, betul. Yang terakhir, yang keempat adalah tentang ya. A atau hamzah sukun dan ain sukun, membacanya ditekan. Perbedaannya, hamzah atau alif ini huruf yang keluar di tenggorokan bawah. Kalau ain sukun, huruf yang keluar dari tenggorokan tengah.
beda ya, jangan sampai kedengarannya sama. Hamzah dengan ainnya. Ya, 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 muruna, ya, kufuna, ya, kuluna, ya, rifuna, lamuna, lamuna. Ya, contoh di kalimat yang lebih panjang. Ta'tikum rusulukum a'silaka amron minal mu'minina wala ya'tunal ba'sa. Ya, ini adalah tentang hamzah sukun dan ain sukun. Di rumah latihan membaca ya, di halaman 11 dan seterusnya buku 3, dan perhatikan huruf yang ditekan dan juga panjang pendeknya. Itulah tadi pelajaran wafah di buku 3 halaman 11. Ya, sekali lagi Ustazah berpesan latihan di rumah ya, dibaca, perbaiki bacanya, dan jangan sampai salah panjang pendeknya. Perhatikan juga ya panjang pendeknya, penyebutan hurufnya, dan yang huruf ditekan dan tidak ditekan. Ya, Ustazah akhiri hari ini ya, soleh dan soleha, pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Agar kita lebih semangat lagi belajar Al-Quran, yuk kita simak hadis ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.